Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 11 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja-Raja Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, renungan kita di saat ini diberi judul Anugerah Allah. Bacaan Injil hari ini bertema tentang pengutusan ke-12 murid oleh Tuhan Yesus.
para murid diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada domba-domba yang hilang. Satu hal dari kata-kata Yesus kepada murid-muridnya yang menarik untuk direfleksikan adalah perkataan Yesus, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Lantas, sebagai pengikut Kristus, dalam konteks pewartaan kerajaan Allah, pertanyaan yang bisa menjadi bahan perenungan ialah, apa yang telah kita peroleh secara cuma-cuma dari Tuhan? Dan apa yang hendaknya kita berikan secara cuma-cuma kepada Tuhan dan sesama kita? Pada hari ini, kita memperingati Santo Barnabas Rasul. Hal menarik dari Rasul Barnabas adalah ketika ia mengalami kasih karunia Allah secara cuma-cuma dan membuatnya merasa bersukacita di dalam Allah. Kasih karunia Allah itu menjadikannya pribadi yang baik, beriman, dan dipenuhi Roh Kudus. Lantas, apa yang dilakukannya kemudian? Ia memberi nasihat supaya banyak orang setia kepada Tuhan. Bersama dengan Saulus waktu itu, Santo Barnabas mengajar kepada banyak orang, sehingga di Antiokhia banyak murid-murid yang percaya dan disebut Kristen untuk pertama kalinya. Bagaimanakah dengan kita yang menyebut diri sebagai murid-murid yang percaya kepada Kristus? Setiap hari kita menerima secara gratis kasih karunia Allah melalui nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Allah pun mengaruniakan kita kemampuan, bakat, talenta, dan keunikan secara cuma-cuma. Lantas, apa yang telah kita berikan kepada Allah dan orang lain sebagai bentuk rasa syukur atas kasih karunia Allah itu? Saudara terkasih, marilah kita berdaya gunakan karunia dan rahmat Allah yang gratis itu untuk mewartakan kebaikannya kepada setiap orang. Seperti Santo Barnabas, kita juga harus memberi kesaksian hidup dengan penuh iman dan Roh Kudus, sehingga membawa banyak orang kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.